Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para alim, para ulama, para pengurus takmir masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang, kesehatan serta kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita takzimi dan hormati para dermawan yang diberikan Allah kelebihan rezeki, kemudian digunakan rezekinya itu untuk diperjalankan di jalan Allah, yaitu fi sabilillah. Singkatnya, seluruh jamaah tiang laki bini yang dirahmati Allah, pada subuh ini banyak orang mendapatkan kemuliaan dengannya, banyak juga orang yang mendapatkan kenistaan atau mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW bersabda, sebelumnya judul kita adalah hakikat daripada solat atau hakikat solat. Nabi SAW bersabda dari riwayat hadis Anas bin Malik, Man shalla subha fi jama'atin arba'ina yawman lam tafathu raq'atun wahidatun kataballahu lahu bara'atan minan nari wa bara'atan minan nifaq. Yang artinya, siapapun di antara kalian, wahai Nabi, yang menjaga solat subuh secara berjamaah 40 hari tanpa tertinggal satu rakaat pun, maka Allah akan mencatat untuknya di dunia dan di akhirat keselamatan di dalam api neraka, juga keselamatan dari sifat munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, Man hafiza 'ala sholawati kanat lahu nuran wa burhanan. Siapa-siapa yang mampu menjaga salatnya yang 5 waktu sehari semalam, maka dia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk, wa najatan yaumal qiyamati, dan pasti akan selamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, sebaliknya siapa yang tidak mampu menjaganya, lam yakun lahu nurun wala burhanun, maka dia tidak akan mendapat cahaya dan petunjuk. Wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Maka kalau dia tidak mendapat petunjuk, maka niscaya dia tidak akan lulus di hari kiamat. Dan dia di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aun serta Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dijelaskan dalam hadis ini
wa innama hasyara ma'a haula'i, kenapa mereka itu dikumpulkan bersama mereka-mereka yang disebut itu ya Rasulullah? Li'annahu inna istaghalla 'anis salata, Allah memberikan kesempatan untuk mereka sibuk dengan salat mereka. Mereka berjumpa dengan Allah dalam sujud dan ruku mereka. Walakinnahum asbaha qaruna li'annahum istaghalla ma'a malihi, tetapi mereka dikumpulkan dengan Qarun karena mereka sibuk dengan harta mereka dan membangga-banggakannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yukhshuruhum ma'al fir'aun, dan kenapa mereka dikumpulkan dengan Fir'aun ya Rasulullah? Fayakhshuru ma'ahu li'annahum la yuriduna an yarqa' wasjuda ila Allah, karena mereka enggan untuk ruku dan sujud di hadapan Allah. Mereka sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga seakan-akan mereka lebih pantas daripada Allah. Maka mereka dibangkitkan dengan Fir'aun. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min zalik. Oleh sebab nikah, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat taat dan nikmat sehat. Ada dua nikmat yang orang selalu lalai dari dua nikmat ini, tertipu dari dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Kapan orang itu mengatakan, nanti saya naik ke masjid kalau sudah tua? Bukan nunggu tua naik ke masjid, tetapi naiklah ke masjid sampai umur tua. Ada orang, nanti saya pacu, nanti saya soleh ketika saya sudah berumur agak lebih ini, ketika saya sudah mengganti peci dari hitam menjadi putih dan lain sebagainya. Padahal dia tidak tahu bahwa umur ini adalah titipan Allah. Kapanpun Allah bisa mencabutnya. Jamaah rahimakumullah, sholawat teriring salam terus kita sampaikan dan lantunkan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling kecil badannya, paling pendek umurnya, tetapi Nabi Allah Adam alaihissalam sampai bertanya 15 kali kepada malaikat Jibril, ma syahidu hadha lam yu'nihi qablah, kenapa saya harus bersyahadat, kenapa saya harus berselawat kepada orang ini, padahal saya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Faqala Jibril, ya Adam, khalaqnaka min nurih, kau diciptakan oleh Allah dari cahayanya. Oleh sebab itu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi Allah Adam alaihissalam memeluk Nabi lalu meneteskan air mata, lalu mengatakan bahwa, wahai Muhammad, engkau adalah sebaik-baik penciptaan jadi zuriatku, maka beruntunglah umat-umat yang hidup denganmu, umat-umat akhir zaman yang menjadi umatmu. Mereka-mereka itu paling akhir dihisab, tetapi paling cepat dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ibarat dengan ngantri, paling mudin datang lagu paling julun mau. Senang datang dik kira-kira. Ibu-ibu misal delalu jok bang, paling mudin dia datang lagu paling julun dia mau. Kira-kira orang istimewa atau tidak ini? Istimewa sebab siapa? Sebab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat di dalam Quran menyatakan penguatan dalam salat? Contoh misalnya ketika Allah berfirman tentang wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Kemudian wastabir 'alaiha, kemudian orang-orang dan sekelilingmu untuk menjalankan perintah salat. Salah satu jalan seorang ingin mendapatkan cinta dan ridha Allah
serta ingin mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus perbaiki salatnya. Seorang yang bisa atau mampu memperbaiki salatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupannya. Yang dulunya mencari nafkah dari jalan yang subhat dan haram, maka sedikit demi sedikit Allah akan perbaiki kehidupannya agar dia senantiasa mendekatkan diri dengan jalan yang halal dan yang thayyib. Ini salah satu bentuk cinta Allah dan cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cahaya yang bagaimana ya Rasulullah yang didapatkan di hari kiamat bagi orang-orang yang sujud dan ruku? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'anna as-salata khairun aw wa afdalul ibadat, karena salat itu sebaik-baik dan seafdal-afdal ibadah. Badaniyatiz zahirah, yaitu ibadah badan, ibadah fisik yang zahir. Sehingga salat ini ya adalah ibadah fisik seafdal-afdal ibadah. Wa ammal ibadatul batiniyah, kemudian ibadah-ibadah batin yang terbaik yaitu katafakkur, seperti bertafakkur. Niki namanya tafakkur ini ya. Ini tafakkur, bahkan Nabi mengatakan tafakkaru sa'atan khairum min ibadatis sanatan. Duduk berendeng kalau bahasa kita, berfikir bagaimana nasib kita di hari kiamat kelak, ya, sambil meminta ampun kepada Allah, itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun tanpa dengan ilmu. Wa zikrul qalbi, zikir kulub, zikir qalbi, biaran zikir qalbi Bapak Ibu. Ketika kita ucap la ilaha illallah, ada getaran dalam hati kita. Ketika kita doa kepada Allah, muncul dosa salah kita, lalu kita meneteskan air mata secara spontan. Ini namanya zikrul qalbi. Ada orang yang tidak mampu, tidak bisa menangis saking keras hatinya, tetapi ketika dia melihat Ka'bah, ketika dia melihat makam makbarah Nabi SAW di Madinah, dia tidak mampu menahan air matanya, lalu meneteskan air mata. Itu juga termasuk zikrul qalbi. Wasabru, kemudian ada sifat sabar. Warridha bil qada'i wal qadri, serta ridha atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, bersyukur apa yang telah didapatkan. Mungkin sekarang saya tidak berada dalam kekayaan, karena mungkin andai kata saya diberikan kekayaan, saya akan merasa sombong. Ada pikiran niki namanya sabar atas qada dan qadar dari Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan kekayaan, memberikan keistimewaan kepada saya, maka saya gunakan kekayaan dan keistimewaan ini untuk memperjuangkan agama Allah, untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki juga termasuk sabar di dalam qada dan qadar. Karena tidak semua orang mendapatkan ketaatan, tidak semua orang Islam memiliki nikmat, diberikan nikmat Allah untuk taat. Dia selalu bersyukur. Dan tidak ada yang menjamin kita jamaah rahimakumullah untuk senantiasa dapat bersyukur kepada Allah. Bisa jadi kita kufur, harap baik, tak ada, mohon maaf, lupa kita, kemudian kita becek-cek ini. Ya, Al-Quran yang menjelaskan itu. Manusia ini kalau mendapatkan ya nikmat, wa idza massara ya khaira jazua, mereka baik-baik senang. Kalau dapat kejelekan, manu'a, becek-cek dia. Kalau dia untung, merakomak teplekes, teduh.
Tapi kalau dia rugi, satu kampung yang cerita. Susah kena semeton. Berembe tak ada, buik neleh empak nu. Ini kalau yang usaha empak batuan. Tapi kalau dia untung bertonton, diam dia. Santai. Nah inilah manusia. Sehingga dalam rukuk dan sujud kemudian diabadikan masalus sholawatil khamsi, perumpamaan orang yang menjaga solat 5 waktu bahasa Nabi, kamathalin nahrid jarin, seperti dia berada pada sungai yang jalan, airnya mengalir deras dengan bersih. Jarin azbin, sungai yang mengalir perawan bersih. Ala babin ahadukum, atas satu pintu di antara mereka, yagtasilu fihi, mereka memandikan, mensucikan diri, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marratin, 5 kali sehari semalam. Fama yabqa dzalika minad danasi, itulah cara mereka membersihkan apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam zahir mereka, dalam badan mereka, untuk mensucikan diri. Yesin bersih diri. Ya. Bersih bagaimana? Ibarat sungai setiap 5 waktu. Kalau kita khilaf waktu subuh, maka kita bersihkan di waktu zuhur. Kalau kita khilaf di zuhur, maka kita bersihkan di asar. Kalau kita khilaf asar, dibersihkan di maghrib. Begitu terus. Silap di maghrib, maka dibersihkan pada isya. Terus sehari semalam. Sehingga Imam Al-Basri mengatakan, lau ta'rafu ma fis sujudi war ruku'i, faka'annama yarqa'u was sujudu kulla yaumin. Andai kata mereka tahu nikmat ruku dan sujud, kata Imam Hasan Al-Basri, maka seakan-akan mereka akan ruku dan sujud dalam setiap perbuatan dan amaliyah dunia mereka. Apa artinya jamaah rahimakumullah? Sebagaimana firman Allah, inna salata tatanha anil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada juga yang balik-balik dari masjid membicarakan aib saudaranya. Coba sila, kita tidak sadar. Ibu-ibu sadar ya. Misal contoh, kalau ada di antara ibu-ibu sugul di masjid niki, mu dengar aos, tetangga kena berembe tak ada. Susah di sini. Contoh misal niki. Inilah cara setan menggoda kita. Oleh sebab itu tujuan daripada solat kita adalah memperbaiki kehidupan zahir dan batin kita. Inilah yang selalu harus kita riyadhahkan, latih. Para habaib kita dibawa oleh Bapak Haji Sariman dan Bapak Haji Darwilan, ya, dibawa terus ya kemana-mana. Banyak masyayikh kita dari Arab sana. Ada yang zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib kita. Tujuan Nabi hanya satu, untuk mendapat keberkahan ilmu dan tawassul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyambung sanad ilmu kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua jamaah, agar jangan sampai berkah Allah itu hilang dalam hidup kita. Kita datang ke majlis ilmu seperti ini supaya mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berkah itu dicabut dari hidup kita. Banyak orang yang bergelimang harta tetapi susah-susah terus dia. Ada sebaliknya orang yang diberikan sedang-sedang cukup gitu. Ya. Cukup dengan nasi sepiring, sebur air, sambal colet misal, tetapi dia bersyukur tentang itu. Ya, hanya punya terong. Ya, Nabi SAW bertanya kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu an, marah setita Nabi kanduk tanahnya Aisyah, cuka bahasa Nabi. Cuka ini Aisyah kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan cuka adalah yang paling nikmat ni. Kanduk sak paling mai, jangan cuka doang arah. Monitor Arab bersiap gara-gara pindang tongkol. Betul. Pindang-pindang diri ini. Padahal pindang ye mai.
Anak-anak kita ada yang sulit makan, tinggal dia makan saja. Dulu ayahnya, kakeknya saking senangnya ngelihat ubi, yang dia makan hanya ubi yang ada. Nah niki anak kita sulit makan, padahal manuk ada, bebalung ada dan lain sebagainya. Sulit dia makan. Nah niki salah satu cara Allah menyambut rahmat dari kehidupan kita. Ada permasalahan dalam rumah tangga kita, cari lewat sholat, jangan curhat di media sosial. Ya Allah, tahu teman-teman FB, oh nih, suami saya dulu baik, sekarang kayak setan, oh nih, seperti Fir'aun, oh nih. Dong se-Indonesia tahu, coba sila curhat kepada Allah, kelar sijadah, berdoa, ya Allah, saya ajak suami saya sholat, dia tidak mau. Jangan cabut rahmat dari keluargaku, ya Allah, beri hidayah kepada suamiku. Itu kalau istrinya. Kalau suaminya juga kelar sijadah, minta kepada Allah, ya Allah, rubah perilaku istriku. Hanya engkaulah yang mampu membolak-balikkan hati. Maka setiap pagi, setiap sore kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya rabbal alamin. Kita berdoa agar hati kita selalu condong kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan-perbuatan terpuji. Jamaah rahimakumullah. Kemudian ada yang bertanya tentang rezeki. Ya, yas'aluna 'anir rizqi fis shalah. Ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang rezekinya. Ya Rasulullah, saya ini sholat, tetapi kok rezeki saya tidak nambah-nambah. Lalu turun ayat Allah, la nas'aluka rizqa, jangan bertanya tentang rezeki, nahnu narzuquka, kamilah yang memberi rezeki, kata Allah. Maka sholat yang bagaimana? Ya, memang Nabi ada sejarahnya sholat cepat, jamaah rahimakumullah. Ada sejarahnya sholat cepat. Tapi yang sholat cepat itu yang punya sanad, yang punya napiaran, ibaratnya keimanan yang mapan. Kalau marak sida tiang niki ya jelap sholat je balik ke bedait nanti kira-kira Allah Taala berdua. Sujud karing dak celut sekedik, rukuk karing dak celut marak dengan palik semaling. Misal contoh. Ya. Orang yang sholatnya pelan saja bisa ini, makanya minimal kita belajar menghafal arti suratul Fatihah. Ibnu Umar mengatakan, Abdullah bin Umar, minimal kita paham, kita meneteskan air mata ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, ya Allah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan, agar kita tidak yakin kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir ini jamaah rahimakumullah, onya-onya banyak orang yang jual agama untuk kepentingan kantong pribadi. Hati-hati, ya, macam-macam terjadi di akhir zaman sekarang ini. Ya, marak perseteruan sulap merah kanca Gus Samsudin niki macam, ya, cara dengan pita kepeng mungkin niki Bapak Ibu. Kita harus berhati-hati, itu gunanya kita ngaji. Ya, Masya Allah, macam-macam yang kita lihat fenomena. Ada anak-anak muda yang lenggak-lenggok kiri kanan, ini sudah ciri-ciri kiamat itu. Ya. Islam itu akan kembali menjadi asing, asalnya asing dan kembali menjadi asing, kata Nabi. Ini sudah terjadi satu persatu dengan berjilbab peluan. Ustazah, unin kena batul. Biar Melayu. Lambe lai ustazah ni kan malu dia, orang inak-inak ni kimisa. Ya. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Dulunya dia tidak menggunakan cleaning, dia kelemak-lemak din kadu napi-napi aru itu watoa unin niki. Tiba-tiba dia pakai jilbab arak bain tan tolok si menantu anak misal niki. Ini maksudnya asing itu. Ya. Terus ada orang yang pacu,
baru rajin ke masjid. Napi unin kene si dengan salih masjid misal. Lah murid baru niki unin. Kan tersinggung orang. Misal contoh ini contoh yang asing niki Pak. Lah nanin datang murid baru ni lah. Tumben penggita. Tak boleh kita begitu. Itu kita menjadi penghukum, pengadil, padahal sebaik-baik penghukum dan pengadil hanyalah Allah yang pantas menjadi pengadil dan penghukum kita. Kemarin di Islamic Center tiang ditanya, rekamannya ada itu hari Senin pagi itu Pak. Kenapa kita harus mengatakan isyhadu bil khair? Kan ada jenazah ini, ya. Ayo kita saksikan jenazah ini baik nggih. Kan gitu katanya kan para tuan guru, para ulama kita. Padahal tahu tekik dengan niki berengkek kuning. Yo jadik misal bahasa tite. Ya, setan dunia misal. Saya katakan disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa setiap manusia ketika dia mengembuskan napas terakhir maka dia wajib husnuzon kepada sesama muslimnya bahwa semata-mata yang meninggal itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun kita tahu aibnya, misal dia busuk dan lain sebagainya, tidak boleh kita rambat, tutup. Bisa jadi kelihatan kita di atas zahir kita, tetapi kita tidak tahu di dalam batin di urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa katanya dalam setiap khutbah Jumat? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini jadi penguat stressing bahwa nindek sekali-kali mengembuskan napas terakhir kecuali dalam keadaan Islam atau mengucapkan la ilaha illallah, karena kalimat niki lebih tinggi dan lebih berat daripada dunia dan seisinya. Tadi kita laksanakan qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu lebih dicintai Allah daripada dunia dan seisinya. Apalagi solat subuh. Ini banyak yang tidak paham. Ya, kejar qobliyah subuh, tahu diri nuh kamat, tetap empalik qobliyah subuh sampai dia masbuk solat subuh misal. Ni aran dengan lamun sida berdagang les tamplat niki, ia paling untung modal telang. Niki. Ya, misal contoh. Ya, telang modal balik 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian dia tahu dirinya terlambat. Maksudnya qobliyah subuh itu bagi yang tidak terlambat. Apa gunanya setiap solat ada qobliyahnya? Untuk mempersiapkan diri. Adik tendak gopoh-gopoh ngos-ngosan pelai jok masjid huning sampai iak niki sugul merak kerok niki. Susah sudah dia khusyuk itu kalau begitu. Itulah gunanya ada qobliyah dalam rawatib itu. Ada solat sebelum solat wajib 2 rakaat. Kalau zuhur itu ada 4 rakaat, asar itu ada 4 rakaat. Lagu kebiasaan itu 2 rakaat. Kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan solat jenazah. Ya, kemarin sudah tiang bahas di musola bawah. Sebenar kalau sudah ada jenazah, ya, apakah kita solat jenazah dulu terus solat sunat ba'diyah? Misal Jumat atau asar tidak ada ya, zuhur misal. Ibarat niki setelah tiang buka-buka dari beberapa kitab, ya, yang biasa solat, kebiasaan kita solat selesai solat wajib itu langsung solat sunat. Nah ini kan kebiasaan yang baik, muttasilun nunin teparan, ya menyambung, ya maka tidak masalah lamun marak nikah itu menjadi kebiasaan. Tetapi kalau jenazah niki jawaban ingin cepat-cepat dipercepat misalnya, ya keluarga minta supaya dipercepat misal contoh, yaitu selesai solat Jumat langsung dimakamkan, maka solat jenazah lah terlebih dahulu, baru setelah itu solat sunat rawatib ba'diyah. Misal untuk Jumat misal atau solat zuhur.
misal marat nikah, biarkan solat jenazah dulu. Toh juga secara hukum dia itu fardu kifayah. Kalau solat sunat niki kan solat sunat jaran niki. Ini fardu walaupun dia kifayah. Ini alasan yang kedua. Tetapi yang pertama pimpin dikadu, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan tadi, muttasilun, nyambung langsung biasa dia mentua selesai, assalamualaikum, kemudian kita zikir, ya, biasa kita solat sunat dulu, maka silahkan. Kalau tidak terburu-buru, kembali kepada pelungguh niki, ya, ndak sampai bersiap. Niki ada dengan saling sepatak tu lau. Pada berjaguram, bodoh pada unik. Kembali, no, fardu kifayah lebih besar pahalanya, bukan masalah itu, ya, tetapi masalahnya pada titik menjadi kebiasaan. Kalau tidak terburu-buru, apalagi kita menunggu yang lain, maka silahkan laksanakan solat sunat dulu, baru solat sunat solat sunat rawatib ba'diyah dulu, baru solat jenazah. Karena solat jenazah niki bagian daripada doa, ya. Ada yang nanya ke tiang kemarin lah, dibuli saya di medsos itu, ya, dibuli bagaimana, banyak orang yang tanya, masa kita boleh tidak wudu ini kalau solat jenazah? Bukan tidak boleh wudu, andai kata sida kentut ketika berdiri solat jenazah, nendek batalan, teruskan, sudah sah dia itu, jelas. Karena solat jenazah ini bagian daripada doa. Misal tak bisa sida terhentut, ya, wudu ni dengan ndak bersuara belik lalu lagu, ya, misal contoh, teruskan, sudah, apa kita ulang, tak usah. Jelas niki? Doa perlu wudu tidak? Tidak. Tapi afdalnya wudu atau tidak? Wudu. Jelas niki? Jangan yang begitu-gitu dipersulit, ya, yang begitu-gitu ini. Tetapi ya sebahan, jangan segerah kan begitu, Pak Tuhan, ya, sebahan lalu tak ngentut nyukur solat jenazah kan begitu. Itu mungkin tidak mungkinlah terjadi itu, andai kata maksud saya, nggih, ya. Karing misal solat jenazah terakhir, kemudian ini dikejar waktunya, dia wuduk terus dia solat sendiri, namun tahu misalnya nurut imam doang, misalkan 4 takbir niki, 4 takbir niki, lamun dia tahu kan berembe, sudah tidak sah kan begitu, teruskan saja. Jelas niki? Itu maksudnya. Jadi kadang-kadang alhamdulillah niki ada channel YouTube kita dan lain sebagainya, jadi tidak dipotong-potong videonya. Niki makin macam orang tak suka sama seseorang, dibuka aibnya. Ini yang mencabut rahmat Allah. Saling membuli, saling menjelek-jelekkan di media sosial. Padahal tidak boleh. Kita bersyukur jamaah rahimakumullah, 66 negara sudah bangkrut, ya. Kita masih aman, tentram, masih terbau suap nasi. Di Sri Lanka atau di hidup tetukah gandum niki, nasi niki si kehormatan. Masya Allah, ya. Di Amerika Serikat sekarang sudah parah kehidupan. Kita niki jangan sampai, tadi saya katakan, Allah mencabut rahmat dan kasih sayangnya dengan kita saling membenci dan mengombar-ambur aib sesama. Na'udzubillahi min dzalik. Tutup, wah, sibuang diri si ngaji bewah. Kenapa orang bisa menjelekkan orang lain? Karena setelah dia sholat dia tidak zikir atau dia tidak membaca Quran. Niki masalah. Pira kali tu baca Quran sebulan sekali, arak sak setahun sekali, arak sak kenyekeun bersunat anak, arak sak kenyekeun mati dengan toa, tumben. A'udzubillahi min dzalik. Padahal man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'ul Quran. Bahasa Nabi, saya boleh berdiskusi dengan Allah, hendaklah ia membaca Quran. Mungkin ini saja kita buka beberapa pertanyaan, ya. Dan berida bare wajam pitu lebih sekik entar nulis jamaah niki, ya. Soal engkah ingat di sida Allah Taala mungkin niki lawan anu dagangan karingan kan, ingat sono masih kan lagu lebih condong kepada dagangan. Dawak, ada yang bertanya silakan. Tiga pertanyaan. Ya, cukup 3 pertanyaan. Oke. Sila. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tapi siapa nama baru? Suara. Lepas bemik debat tuan. Ya saru angkat serang. Lepas bemik ni ke? Ni dek kadu mik. Nah, coba napi. Ni dek, okey. Yang pertama. Kita sering lihat bahkan dianjurkan supaya kita sholat dengan khusyuk. Ya, sholat khusyuk. Ya, terus? Yang khusyuk itu bagaimana sih teknis yang utama dan pertama. Ya. Okey. Okey. Kata-kata berkah itu. Okey. Kata berkah. Okey. Itu saja. Okey. Satu-satu atau sikit-sikit entan nggih? Sikit-sikit mah. Solat khusyuk itu ya terlihat salah satu cirinya ya yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, kemudian oleh imam-imam hadis seperti Imam Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau, salah satunya 4. Yang pertama, bahasa jamak niki supaya kita cepat paham, dia lebih peka terhadap orang lain. Ini ciri solat khusyuk dan solat yang orang itu diterima solatnya. Dia lebih peka terhadap saudara-saudaranya. Contoh, ngelak ada jangan, misal begaan sini kelak, misal iluian kepe yang misal begaan sini kelak. Untuk tujuan Nabi membagikan tetangga. Nah ini kan peka dia ini. Nah, ini ciri-cirinya. Ya. Kemudian kalau ada kelebihan jaje atau Nabi pun juga dia bagikan kepada orang lain. Ini ciri-cirinya. Kelihatan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, dia selalu mencari solusi, bukan menambah masalah. Niki ciri yang kedua. Andai niat bank mintai minta pendapat. Berembe ni Pak Tuan atau berembe ni tua maka ke ya merari. Nah ini misal contoh. Maka yang dia berikan adalah solusi, bukan tambah masalah. Jangan downkan orang. Nah ini ciri corat yang diterima itu memberikan solusi. Lamun bahasa mangkil will solution nunin. Solusi yang canggih, solusi yang memberdayakan, ya. Niki yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, apapun yang dia lihat, dia bisa bengak-bengak diri, dia bisa jelap bengak, dia kembalikan kepada Allah. Santai dia tanggapi. Contoh, tenang dia. Mohon maaf, kita lihat guru kita TGB Ampura, selamat yang bergaul dengan beliau di kuah adalah isili. Niki tiang secara pribadi, apapun yang kemos diri, ya tenang diri. Nah ini tandanya ini, ya ini ciri-cirinya. Walaupun banyak yang menyenangi dan membenci beliau contohnya. Nah ini, ya niki tenang dia, tenang bawaannya, tidak gerasak gerusuk. Karena al-ajallatu minasyaitonun. Ya gerasak gerusuk niki dari setan. Sementara ketenangan dan ketelitian itu dari Allah. Ini ciri yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada setiap akan dia melakukan sebuah dosa, ada pemberitahuan dalam dirinya. Enggak. Ini di atas hati namanya afidah, fuad. Di dalam fuad itu namanya lubun. Nah, lubun ini selalu dibahasakan Indonesia lubuk hati yang paling dalam. Nah, ada nurun wa min nurillah, cahaya dari cahaya Allah. Itu dijelaskan oleh para ulama hadis kita. Jadi itu yang menyetop dia untuk tidak melakukan dosa.
Niki ciri-cirinya, ruku dan sujudnya diterima oleh Allah. Ada 17 banyaknya, tetapi yang simpulkan menjadi 5. Sudah berapa niki? 4. Yang terakhir, dia tidak pernah menganggap remeh dan menganggap rendah orang lain. Misal dia lebih sugih, dia lebih pintar, lagu bagus nih kan batur-batur sindik ara demen kadang-kadang kaje kana kode niki ciri-cirinya. Jelas niki? Nah, tetapi kalau dia ndak ampak-ampak sangkok kamu kotor laun, misal contoh niki. Itu ciri-cirinya sudah itu. Jauh itu dari Allah, dari ruku dan sujudnya. Jadi dia menganggap orang itu menjadi melihat orang dengan kasih sayang yang disebut dengan ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Demen bengel bijajari niki yang dia didik dengan cara yang baik, bukan malah dia tempeleng, dia pukul, dia lader dan lain sebagainya. Bukan, ya. Ini ciri orang yang diterima ruku dan sujudnya. Jelas niki? Jelas Pak Tuhan? Ya. Ya itu ciri-cirinya. Kemudian berkah. Bisa teparan berkah. Ada 2 masalahnya niki. Berkah yang lawannya adalah istidraj. Istidraj niki sayan tebeng luwe marak misal tabik walar. Pelungguh dikasih uang lagu tepelewasan rendah. Mano tebeng rezeki. Muni nyola-ola tebeng 5 miliar 10 miliar lagu itu tampas jok muan de melen de Bapak Ibu. Mele arah ibu-ibu kena mele ni. Mele ni. Iki. Lamun ya 6 10 miliar je emah maeh bayar ampas ke besila. Ndak perumpamaannya dia dilempar seolah-olah gitu loh. Itu namanya istidraj. Tapi ada yang dikasih pelan, 1.000, 2.000, 10.000. Lalu dia gunakan rezeki itu untuk taat, semakin semangat dia melakukan ketaatan. Inilah yang disebut dengan berkah, ciri berkah itu. Kemudian contoh misal pelonggo sudah pensiun merapat Tuhan, berdua anak 10 misal, maka 10 anak kangen dengan toa. Demen yang beli beras selai kilo, arak sepertama jauhan. Yang beli kanduk, tebing kepeng 500.000 sisa kedua misal. Bijajari niki. Nah itu contoh keberkahan. Jadi uang yang sedikit itu tidak kepake sebab apa? Banyak dari kiri kanan dia datang. Daripada uang yang banyak, berdua 10 juta, 100 juta, lagu ada 2 menit mbuik. Ambil contoh judi online. Napi hendah banyak. Ya, senggigi lah itu seberapa mbuik. Menu misal contoh niki ya. Itu contoh Pak Kadus ya. Papa senggigi langsung nak segar Pak Kadus. Bercanda niki. Nggih, jelas Pak Tuan? Niki Arab Malik, sila. Jawab nggih. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Niki pernah kejadian. Ya. Betul-betul kejadian. Ya. Jadi waktu keluarga meninggal, kebetulan tiang di daulat jadi imam dalam sholat jenazah. Sholat jenazah. Ya. Nah, selesai sholat jenazah, ada arak niki keluarga lagi datang. Ya. Tiang saya di daulat lagi jadi imam. Gitu, sampai 4 kali. Bagaimana hukumnya niki? Boleh. Semakin banyak semakin bagus. Memang ada ulama itu pun tapi tidak banyak, tapi jumhur ulama boleh. Ya, ada ulama mengatakan cukup sekali saja, kan menu. Tetapi jumhur ulama mengatakan berkali-kali karena dia bagian daripada doa. Boleh Pak Tuhan, tidak masalah. Ya, lagu munarak misal lain misal minta yang lain kan gitu. Tapi kalau tidak ada yang lain sila sudah. Ya, oke. Ya borong, arang beborong niki jelas. Nggih. Nggih, sila Pak Tuan. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan masalah di luar konteks yang terlalu. Iya ya. Boleh. Kita ini sudah termasuk di dalam PU. Faktor usia yang sudah
Ya. Kadang-kadang bentar kita lihat lupa lagi. Lupa, nggih. Kata para bijak, saya dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, saya kerjakan saya bisa. Makanya dengan adanya catatan-catatan kecil ini, Nggih. begitu Tuhan guru kemarin ini lupa sudah apa yang dikatakan. Ya, betul. Begitu kita lihat catatannya insya Allah bisa. Ya. Ingat dan begitu kita kerjakan insya Allah bisa. Ya. Nah, saya bilang dari itu karena di medsos ini Ya. sudah sangat segala macam yang terkumpul sehingga dia sampaikan bahwa HP ini himpunan segala persoalan. Dari yang paling bagus, paling baik, kemudian sampai yang paling jelek Iya. ada di medsos. Betul. Nah untuk itu barangkali bagaimana langkah kita sehingga anak-anak kita yang kadang-kadang kita bangga dengan anak-anak kita yang begitu belum satu tahun sudah pandai bermain HP. Ya. Nggih. bagaimana antisipasi kita sebagai orang tua untuk supaya jangan mereka terlalu Nggih. tekun dengan HP ini Ya. antara pelajaran lain yang kadang terlupakan. Iya. Kita belum Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu yang tanggapi terkait catatan. Nabi berbahasa julusuka sa'atan fil majlisil ilm la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min itki alfir raqabatin. Dudukmu sesaat di majlis ilmu tidak membawa pena dan menulis satu huruf pun itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Apalagi kita nulis dan membawa pena. Tidak membawa pena dan menulis saja itu lebih afdal daripada memerdekakan 1000 budak, Masya Allah. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyikapi, jangan salahkan zaman. Dia kanggo salahan zaman. Jangan sampai putruka zaman juga ketinggalan zaman. Jadi yang kita siapkan apa? Yang kita siapkan adalah mental dan skill. Ya, kecerdasan mereka. Contoh, masukkan Quran ke dalam HP itu. Kan dia jadi positif. Masukkan teka-teki, ada permainan teka-teki Quran misalnya seperti Iqra itu. Gonta-ganti huruf kan, ada ko, ada go. Itu ada. Makanya tiang di berbagai macam pendidikan TK sering berbicara tentang itu, Pak Tuan. Ya, sering berbicara tentang itu. Bagaimana cara menyikapi handphone ini? Masukkan permainan-permainan yang menyenangkan tetapi kaitannya dengan hal-hal yang positif. Contoh misal tadi bahasa Arab, ya, kemudian Al-Quran tadi, Iqra tadi, metode-metode bacaannya kan bisa dia klik, misalnya dia klik huruf langsung dia bunyi ka, ko, to, zo, katanya itu ada di aplikasi itu, semua ada. Nah, niki yang negatif itu apabila dia dipakai negatif. Contoh ladik niki kalau pelonggo pakai aparan gecek rarit solah napinde solah, tetapi kalau pelonggo pakai gecek sebini misal niki contoh, ya, salah atau tidak? Salah, jahat itu, ya kan? Kalau dia tepat caranya dipakai maka tepat hasilnya, tapi kalau salah caranya dipakai salah hasilnya. Jelas ini Pak Tuan? Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم اغننا بهلالك عن حرام فضلك عمن سواك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعد هذا تفرقا مباركا أحسنا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا رب العالمين.
اللهم زين قلوبنا يا الله بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا أوذئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعن والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فضلك سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لنا ولهم الفاتحة. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.